Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kepoin Islam, jika sudah merasa diri kita beriman, maka simak kisah ini, lalu cek kembali seberapa tinggikah kekuatan iman kita. Berikut kita akan membahas kisah kekuatan iman Siti Hajar. Dari Syria, Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail menyusuri padang pasir yang kering dan menyengat. Dalam terik matahari, di tengah-tengah padang pasir yang kering kerontang, Nabi Ibrahim menunggang unta bersama Siti Hajar. Perjalanan agak sukar, namun hal itu tidak menghambat perjalanan mereka. Sepanjang perjalanan, dikuatkan hatinya untuk terus bertawakal. Dia yakin Allah tidak akan menganiaya hambanya. Pasti ada hikmah di balik perintah itu. Berbulan-bulan perjalanan, tibalah mereka di Mekah. Nabi Ibrahim juga masih berjalan hingga mereka tiba di sebuah lembah di tengah-tengah padang pasir. Lembah ini sunyi sepi. Sepanjang mata memandang, tak ada pepohonan, bahkan mata air sebagai syarat utama kehidupan. Tapi Ibrahim tak punya pilihan lain. Allah telah memilih tempat ini sebagai tempat tinggal Hajar dan anaknya Ismail. Inilah tempat yang ditunjuk Allah menjadi daerah berlindung anak istrinya. Nabi Ibrahim turun dari untanya dan mengikat tali unta di sebatang pokok tamar. Panas matahari seakan menyengat. Ibrahim sangat haus, namun ia tidak peduli. Yang difikirkannya, bagaimanakah cara memberitahu istrinya mengenai perintah Allah itu. Sepanjang perjalanan, lidahnya seolah-olah keluh untuk berkata-kata. Selepas Siti Hajar diturunkan, Ibrahim menurunkan semua perbekalan ala kadarnya untuk Hajar dan Ismail. Ia menata sekedarnya tempat itu. Dibuatnya atap dedaunan untuk tempat Ismail tidur. Setelah itu, diciumnya kening istri yang dicintainya itu. Dengan suara parau, Ibrahim mohon pamit. "Wahai suamiku, apakah aku akan ditinggalkan bersama anakmu di sini?" Tanpa memandang wajah istrinya, Nabi Ibrahim hanya mampu menganggukkan kepala. "Oh, kiranya karena dosaku menyebabkan engkau bertindak begini. Ampunkanlah aku. Aku tidak sanggup ditinggalkan di tengah-tengah padang pasir yang kering kerontang ini." Nabi Ibrahim menjawab, "Tidak, wahai istriku, bukan karena dosamu." Siti Hajar bertanya lagi, "Kalau bukan karena dosaku, bagaimana dengan anak ini? Anak ini tidak tahu apa-apa. Tegakah engkau meninggalkannya?" Kepiluan dan kesedihan Nabi Ibrahim hanya Allah yang tahu. Katanya, "Tidak, bukan itu maksudku. Tapi apa dayaku? Ketahuilah, ini semua adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Apabila disebut perintah Allah, Siti Hajar terdiam. Keluh lidahnya untuk terus merayu. Terbayang olehnya penderitaan yang bakal dihadapi sendirian nanti. Dia yakin kalau tidak karena perintah Allah, mana sanggup suaminya meninggalkan dia serta anaknya di situ. Siti Hajar berupaya menguatkan tawakal dan pertolongan kepada Allah, namun hatinya masih bertanya-tanya, apakah hikmah di balik perintah Allah itu? Ketika gejolak hatinya semakin memuncak, dengan rahmat Allah, disingkapkan oleh Allah penglihatan Siti Hajar ke suatu masa akan datang. Digambarkan tempat itu nantinya akan didatangi oleh manusia dari seluruh pelosok dunia yang berduyun-duyun datang untuk membesarkan Allah. Melihat peristiwa itu, teguhlah hatinya. Cinta dengan Allah, dengan menegakkan agamanya, memerlukan pengorbanan. Lalu dengan hati yang berat tetapi penuh keyakinan, Siti Hajar berkata kepada suaminya, "Jika benar ia adalah perintah Allah, tinggalkanlah kami di sini. Aku ridho ditinggalkan." Suara Siti Hajar mantap sambil menyeka air matanya. Ditabahkan hatinya dengan berkata, "Mengenai keselamatan kami,
serahkanlah urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Dia akan membela kami. Tidak mungkin Dia menganiaya kami yang lemah ini. Siti Hajar menggenggam tangan suaminya, kemudian diciumnya, minta ridho atas segala perbuatannya selama mereka bersama. Doakanlah agar datang pembelaan Allah kepada kami, kata Siti Hajar. Nabi Ibrahim terharu dan bersyukur. Istrinya, Siti Hajar, memang wanita terpilih. Dia segera mengangkat tangannya untuk berdoa, "Ya Tuhan kami, aku tinggalkan anak dan istriku di padang pasir yang tandus, tanpa pohon berkayu dan buah-buahan. Ya Tuhan kami, teguhkanlah hati mereka dengan mendirikan sholat. Jadikanlah hati manusia tertarik kepada mereka. Karuniakanlah rezeki pada mereka daripada buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur kepadamu." Menetes air matanya mendoakan keselamatan anak dan istri yang dicintai. Hati suami mana yang sanggup meninggalkan anak dan istri di padang pasir tandus sejauh 6 bulan perjalanan dari tempat tinggalnya. Namun atas keyakinan pada janji Allah, ditunaikan juga perintah Allah walaupun resiko yang bakal dihadapi adalah besar. Selesai berdoa, tanpa menoleh ke arah istri dan anaknya, Nabi Ibrahim terus meninggalkan tempat itu dengan menyerahkan mereka terus kepada Allah. Tinggallah Siti Hajar bersama anaknya yang masih merah dalam pelukannya. Diiringi kepergian suaminya dengan linangan air mata dan syukur, ditabahkan hati untuk menerima segala kemungkinan yang akan terjadi. Tidak lama selepas kepergian Nabi Ibrahim, perbekalan makanan dan minuman pun habis. Air susunya juga kering sama sekali. Anaknya Ismail menangis kehausan. Siti Hajar kebingungan, di mana hendak diusahakannya air di tengah padang pasir yang kering kerontang itu. Ketika dia mencari-cari sumber air, dilihatnya dari jauh seperti ada air di seberang bukit. Dia berlari ke arah sumber air itu, tetapi apa yang dilihatnya hanyalah fata morgana. Namun Siti Hajar tidak berputus asa. Dari tempat lain, dia melihat seolah-olah di tempat di mana anaknya diletakkan memancar sumber mata air. Dia pun segera berlari ke arah anaknya, tetapi sungguh malang, yang dilihatnya adalah fata morgana. Tanpa disadari, dia bolak-balik sebanyak 7 kali antara 2 bukit, Safa dan Marwa, untuk mencari sumber air. Tubuhnya keletihan berlari ke sana kemari mencari sumber air, namun tiada tanda-tanda dia akan mendapat air. Sedangkan anak yang kehausan itu terus menangis sambil menghentak-hentakan kakinya ke bumi. Tiba-tiba dengan rahmat Allah, sedang Siti Hajar mencari-cari air, terpancarlah air dari dalam bumi di ujung kaki anaknya Ismail. Pada waktu itu, gembiranya hati Siti Hajar bukan kepalang. Dia pun mengambil air itu dan terkeluar dari mulutnya, "Zam, zam, zam," yang berarti berkumpullah, berkumpullah. Seolah-olah dia berkata kepada air itu, "Berkumpullah untuk anakku." Selepas peristiwa itu, banyak kabilah yang berlalu akan berhenti untuk mengambil air. Ada pula yang terus bermukim di lembah Bakah atau Mekah karena dekat dengan sumber air itu. Begitulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sengaja didatangkan sebab musabab untuk menjadikan Islam gemilang dan Mekah menjadi tempat ziarah umat manusia. Demikianlah kisah tentang kekuatan iman Siti Hajar. Semoga dengan mendengar kisah tersebut bertambahlah kekuatan iman dalam diri kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.